Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Ayu Sandra dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 19002141. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan yang pertama kita lihat yaitu soal pengelolaan usaha. Mulai dari perencanaannya, satu hal yang tertulis yang harus kita pahami tersebut adalah berisikan misi usaha, usulan operasional termasuk rincian strategi, serta peluang-peluang yang mungkin dapat kita raih, pasar atau market yang mungkin bisa kita jadikan sebagai daerah kekuasaan. Nah, ini merupakan bagian-bagian yang harus masuk di dalam olahan rencana usaha kita. Ketika kita ingin membuat suatu usaha wilayah terkait dengan bidang usaha tertentu yang ingin kita lakukan atau laksanakan. Nah, di dalam perencanaan ini terdapat fungsinya yaitu yang pada akhirnya dijadikan sebagai pedoman dalam mencapai keberhasilan manajemen atau keberhasilan kita sebagai pengambil kebijakan untuk usaha kita sendiri yang biasanya berupa ringkasan eksekutif, berupa maksud usaha, usulan finansial. Nah, jadi di dalamnya ada maksud usaha yang dibangun tersebut. Yang kedua, berisi usulan-usulan finansial yang akan digunakan dalam proses pelaksanaan usaha yang dibuat kemudian permintaan dana kepada sumber-sumber pendanaan kecuali dana sendiri. Dan yang terakhir yang harus ada dalam perencanaan itu adalah untuk mendapatkan strategi menggunakan dana dan cara pembayaran kembalian dari pinjaman kalau memang modal usaha yang digunakan berasal dari pinjaman, apakah itu dari bank, dari lembaga tertentu, dari keluarga, dari teman, dan atau dari apapun bentuk sumbernya. Harus kita pikirkan bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana sistem dan pola pembayaran kembalian dari pinjaman tersebut. Nah, jadi jangan hanya bisa meminjam, sudah harus dari awal, sudah didesain sedemikian rupa bagaimana prosesnya, bagaimana strateginya, seberapa besar, berapa lama hingga pinjaman tersebut akhirnya bisa dilunasi kembali. Itu seringkali menjadi awal sebelum menentukan strategi kewirausahaan. Nah, dalam kaitannya dengan pengelolaan usaha dan perencanaan, ketika kita ingin mengusahakan atau berencana ingin membuat suatu usaha sendiri, pada akhirnya menuntut kita untuk lebih banyak berkreasi, berpikir, berimajinasi untuk menentukan setiap titik atau menjadi sentral dari harapan atau keinginan kita sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita masing-masing. Nah, jadi harus lebih banyak berbicara, berdiskusi dengan para wirausahaan yang lebih sukses, yang lebih dahulu dengan membaca biografi mereka atau mungkin menelusuri proses bagaimana mereka bisa berhasil dalam usaha yang mereka jalankan. Nah, kemungkinan proses pinjaman dana dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, kita memang lebih banyak berkreasi, kreativitas agar lebih lebih banyak berkomunikasi, lebih baik bertanya, lebih banyak mencari, mendengar, dan menyimpulkan sesuatu yang kemudian bisa kita desain untuk rencana atau program usaha yang ingin kita jalankan. Nah, rencana pengelolaan usaha yang sudah ada di desain itu sebenarnya bisa kita jadikan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan. Nah, kebutuhan permodalan kita yang bersumber dari luar atau dalam konsep membuat proposal dapat berupa manajemen usaha pemasaran. Nah, produksi atau profesional, dan terakhir keuangan pengusahaan. Jadi ini memang bisa dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan proposal. Karena bagaimanapun ketika usaha membutuhkan modal harus jelas sumbernya, dan sumber-sumber permodalan itu akan bisa dituangkan dalam bentuk proposal agar bisa kita dapatkan. Nah, dalam sumber pemodalan itu kita membutuhkan birokrasi atau persyaratan atau jaminan-jaminan tertentu, misalnya melalui pinjaman individu, perorangan, kelompok, atau pinjaman keluarga. Tapi kalau sudah berurusan dengan bank, mau tidak mau segala sesuatu yang sifatnya formil harus dipenuhi. Maka perlu perencanaan dari pengelolaan usaha yang akan didesain sekecil apapun itu bentuknya. Dalam birokrasi, tentunya konteks peminjaman dana atau sumber-sumber pendanaan harus kita lewati sesuai dengan prosedur dan syarat yang sudah ditetapkan oleh dunia perbankan.
Nah, di sini yang kedua kita akan membahas mengenai pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan ini disadari atau tidak, meski bukan menjadi satu-satunya sumber ketika kita ingin membangun suatu usaha, akan terpatahkan ketika kita tidak memiliki modal. Nah, karena modal ini sangat diperlukan dalam usaha. Sumber-sumber pendanaan bisa dicari, bahkan didatangkan sendiri kalau perhitungan dan tujuan di dalam usaha yang kita jalankan itu jelas. Nah, modal merupakan sesuatu yang sangat penting dalam memulai usaha. Nah, di sini terdapat pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan itu maksudnya bagaimana mengusahakan sumber dana, bagaimana menggunakan dan bagaimana mengendalikan diri dan bagaimana mengendalikan dana-dana yang akan dimanfaatkan untuk produk atau usaha yang akan kita jalankan. Nah, di sini ada 3 aspek dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama itu sumber dana atau keuangan lembaga atau keuangan yang dijadikan sebagai modal utama dalam operasional usaha yang akan kita jalankan. Nah, di dalam sumber dana ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, dana internal. Dana internal ini maksudnya dana dari lembaga atau dari perusahaan atau dari si pemilik usaha itu sendiri. Nah, bagian yang kedua yaitu dana cadangan. Dana cadangan ini merupakan dana laba yang sifatnya ditahan yang digunakan dalam kondisi tertentu. Nah, maksudnya di sini saat kita mendapatkan laba ini tidak langsung kita gunakan ketika didapatkan, tapi ditahan dulu dan akan digunakan dalam kondisi tersesak atau di dalam kondisi atau waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada dana eksternal. Dana eksternal ini dana dari luar perusahaan. Maksudnya di sini dana dari pemilik atau dari pinjaman atau dana dari pemerintah daerah yang bisa digunakan. Atau maksudnya di sini seperti penanaman modal. Nah, bagian yang terakhir yaitu dana ventura. Maksudnya dana ventura ini yaitu dana dari perusahaan yang ingin menginvestasikan dananya pada perusahaan-perusahaan kecil yang dianggap memiliki potensial, sehingga mereka memberikan seperti investasi kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki potensial, yang mereka anggap memiliki potensi. Nah, selanjutnya yang kedua bagian dari pengelolaan keuangan yaitu ada perencanaan dan penggunaan dana. Dalam perencanaan dan penggunaan dana terdapat berbagai aspek. Yang pertama yaitu biaya awal atau permulaan. Nah, pada biaya awal atau permulaan ini terdapat pula yang pertama rencana keuangan. Mulai dari pembukaan neraca harian, rancangan neraca pendapatan, serta rugi atau laba. Nah, yang kedua, analisa pulang pokok atau APP. Analisa ini merupakan bagian yang penting di mana digunakan dalam melihat kemungkinan yang terjadi akibat proses yang dilakukan dalam kondisi tertentu, atau bisa mengkalkulasikan potensi laba dan rugi. Nah, yang ketiga, pengawasan atau pengendalian dari dana. Sangat perlu dilakukan sejak awal kegiatan usaha itu, mulai bagaimana suatu barang dan jasa dihasilkan bisa dipasarkan sesuai dengan pasar, maka merupakan hal yang harus kita kendalikan. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam memulai usaha, yaitu persoalan terkait dengan pemasaran. Nah, pemasaran itu sendiri mengenai persoalan bagaimana jasa yang dihasilkan dari jenis bisnis yang kita jalankan bisa menghasilkan dan kemudian didistribusikan atau dipasarkan sesuai dengan marketnya, sehingga menjadi bisnis yang berkelanjutan dan mendatangkan keuntungan di kemudian harinya atau yang disebut dengan laba. Nah, pemasaran ini merupakan kegiatan yang meneliti banyak hal, yang diantaranya yang pertama kebutuhan atau keinginan konsumen. Karena pada saat mendirikan usaha, pada hakikatnya kita selalu membahas mengenai kebutuhan dari konsumen. Dan yang menjadi persoalan utama yaitu selera konsumen. Karena dengan begitu mereka akan mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan, yang akan mendatangkan penghasilan terhadap usaha yang kita jalankan. Nah, yang kedua, menghasilkan barang atau jasa. Sebuah bisnis menghasilkan produk harus memiliki kejelasan terhadap kualitas produk serta harga,
sehingga market yang ditargetkan betul-betul menjadi tujuan utama dari konsumen. Nah, yang ketiga, harga harus sesuai dengan area market. Maksudnya di sini ketika kita mendirikan usaha di daerah kampus, maka harga yang kita tawarkan itu sesuai dengan kantong mahasiswa. Begitu pula ketika kita mendirikan usaha di sekolah dasar, di SMA atau di SMP, maka usaha yang kita jalankan harganya harus sesuai dengan kantong siswa tersebut. Selanjutnya, pendistribusian barang atau jasa yang tepat. Pendistribusian barang atau jasa yang tepat akan mempengaruhi keberhasilan dalam usaha yang kita jalankan. Lalu promosi. Nah, biasanya promosi sebelum adanya sosial media, promosi ini menjadi harus memiliki modal yang besar. Namun pada zaman saat ini, ketika media sosial menjadi suatu kebutuhan bagi banyak orang, maka kita bisa memanfaatkan platform seperti IG, FB, WA, TikTok untuk mempromosikan usaha yang kita jalankan, sehingga konsumen bisa melihat atau bisa memesan langsung usaha yang kita jalankan. Dengan adanya sosial media akan mempermudah promosi kita. Nah, di sini terdapat strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu sendiri terdiri atas perencanaan pemasaran, mix marketing, dan serta kiat pemasaran. Nah, dalam membangun sebuah usaha diperlukan pengalaman yang besar. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai perencanaan pemasaran. Nah, dalam perencanaan pemasaran ini yang harus ada atau yang harus dimiliki, yang pertama itu penerimaan kebutuhan atau penentuan kebutuhan. Maksudnya di sini penentuan keinginan dari konsumen. Maksudnya ketika kita memulai sebuah usaha atau bisnis perlu melakukan riset terkait dengan kebutuhan masyarakat atau keinginan anak zaman sekarang. Karena dengan begitu kita bisa menentukan usaha apa yang kita jalankan terkait dengan apa bisnis yang paling diminati oleh kalangan tersebut, sehingga konsumen akan berbondong-bondong untuk datang ke usaha yang kita jalankan. Sehingga dengan begitu kita akan memperoleh keuntungan yang besar. Yang kedua yaitu memilih pasar atau sasaran khusus. Maksudnya harus ada keyakinan atau kekhususan seperti segmentasi pasar, sehingga bisa fokus terhadap segmen pasar yang kita ingin diambil. Nah, yang selanjutnya menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Lalu yang keempat, melakukan pemilihan terhadap berbagai macam strategi pemasaran dengan melakukan marketing mix sehingga memberikan keuntungan. Nah, di sini maksud dari marketing mix itu sendiri yaitu kebutuhan dan keinginan konsumen menghasilkan barang atau jasa, memarketingkan usaha, mendistribusikan barang atau jasa, promosi. Nah, semua ini dimix di dalam satu pola marketing yang ingin kita lakukan. Nah, di sini terdapat berbagai kiat dalam pemasaran. Yang pertama yaitu peluang pasar. Maksudnya mencari peluang-peluang pasar ketika ingin memanfaatkan pemasaran tersebut. Nah, yang kedua tempat yang tepat. Banyaknya barang yang dibutuhkan, tentu market yang ingin dicapai akan semakin besar pula. Nah, yang selanjutnya banyak barang yang dibutuhkan. Kita harus mampu memperhitungkan berapa banyak barang di dalam pemasaran saat itu. Yang selanjutnya menentukan target yang hendak dicapai. Nah, di sini jika kita tahu berapa banyak target yang hendak kita capai, maka kita akan mempersiapkan barang atau usaha tersebut. Nah, di sini perhitungan yang tepat, perencanaan yang tepat, serta program yang tepat akan menentukan keberhasilan dari usaha yang kita jalankan. Nah, pada hari ini kita mempelajari mengenai strategi kewirausahaan. Nah, saya harapkan di sini teman-teman mampu mengerti dan memahami terkait dengan apa itu strategi kewirausahaan, sehingga teman-teman dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari saat ingin berwirausaha. Nah, ini dapat menjadi modal atau pegangan kita di dalam berwirausaha kelak. Seperti terkait dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan usaha, modal, strategi pemasaran, jenis-jenis pemasaran, perencanaan dan penggunaan dana, kiat pemasaran, serta
apa saja hal yang perlu kita hindari di dalam berwirausaha. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya minta maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.